Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sulasriana Jesapondan dalam tugas dari mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain. Namun, kali ini materi yang akan saya bahas yaitu pengembangan bahan pembelajaran berbasis komputer di sekolah dasar. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk sekolah dasar. Bahan ajar berbasis komputer adalah bahan ajar yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai media pembelajaran. Dalam pengembangan bahan ajar, kebenaran materi adalah mutlak. Sedangkan menarik atau tidaknya suatu bahan ajar sangat tergantung pada kedekatan bahasa komunikasinya antara penyaji dan penerima pesan. Dan hal ini dapat dicapai jika pengembang bahan ajar betul-betul memiliki keinginan target memahami betul-betul audiens, dalam hal ini siswa. Tidak perlu seluruh layar dan durasi pengajaran dieksplorasi secara kreatif. Ada kalanya materi pelajaran disajikan dalam visualisasi yang bernada dan datar dan biasa-biasa saja, untuk kemudian pada materi tertentu yang menjadi pokok permasalahan, visualisasi diolah secara optimum, bahkan bila perlu disertai ilustrasi dan gerak, atau animasi maupun video, dan suara yang tepat. Penekanan ini akan membuat para siswa merasakan bahwa materi tersebutlah yang menjadi pokok permasalahannya. Pengembangan media pembelajaran berbasis komputer harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Chairwoman merincikan 5 tahap atau prosedur umum pengembangan media pembelajaran, yaitu analisis, desain, pengembangan implementasi, dan evaluasi. Analisis kebutuhan, analisis instruksional, dan analisis garis besar isi program dilakukan pada tahap pertama. Tahap kedua yaitu desain adalah tahap di mana garis besar isi program dijabarkan. Pada tahap ini desain pembelajaran, desain komunikasi visual, dan diagram alur program dipersiapkan. Tahap berikutnya adalah tahap pengembangan. Pengembangan dilakukan dengan menggunakan dukungan software yang sesuai. Media pembelajaran dikembangkan mengikuti alur yang telah direncanakan. Tahap terakhir adalah tahap implementasi dan evaluasi terhadap pengguna. Evaluasi juga dilakukan di setiap tahap, untuk kemudian dilakukan revisi berdasarkan hasil dari evaluasi. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik bahan ajar berbasis komputer untuk sekolah dasar. Bahan ajar berbasis komputer memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahan ajar biasa seperti buku, modul, maupun handout. Bahan ajar ini dapat membantu proses belajar mengajar dan dapat dilakukan secara mandiri oleh siswa. Berikut adalah beberapa karakteristik bahan ajar berbasis komputer. Yang pertama yaitu jelas dan menarik. Pemaparan konsep yang jelas dan tampilan yang menarik merupakan hal penting dalam pembelajaran berbasis komputer. Penggunaan bahasa yang lugas, ilustrasi yang jelas, dan detail juga termasuk syarat mutlak dalam pengembangan pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua yaitu mudah digunakan. Bahan ajar berbasis komputer harus mudah digunakan oleh siswa. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan kebutuhan dari peserta didik. Bahan ajar harus sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial dari peserta didik. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kebanyakan bahan ajar menggunakan bahasa yang tinggi sehingga membuat siswa kurang menarik dan kurang motivasi untuk belajar. Oleh karena itu, bahan ajar berbasis komputer harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Yang kelima yaitu efektif.
Bahan ajar berbasis komputer harus efektif digunakan sebagai bahan ajar pada materi yang diajarkan. Yang keenam yaitu mendukung proses belajar mandiri. Bahan ajar berbasis komputer harus dapat dilakukan secara mandiri oleh siswa. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mempertimbangkan karakteristik siswa SD. Pengembangan media pembelajaran berbasis komputer harus memperhatikan karakteristik anak usia SD, meliputi aspek psikologis dan sosiologi anak. Dalam pengembangan bahan ajar berbasis komputer, perlu diperhatikan komponen-komponen seperti bahan penarik perhatian, penyampaian standar kompetensi, tes prasyarat, prates, uraian, dan lain-lain. Selain itu, pengembangan bahan ajar berbasis komputer sebaiknya melibatkan pengembangan instruksional, yaitu ahli media dan ahli materi. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu kekurangan dan kelebihan bahan ajar berbasis komputer untuk sekolah dasar. Pengembangan bahan ajar berbasis komputer memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa kelebihan pengembangan bahan ajar berbasis komputer. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pengembangan bahan ajar berbasis komputer, siswa dapat belajar dengan lebih interaktif dan menarik. Hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Bahan ajar berbasis komputer dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan cepat. Selain itu, siswa dapat belajar dengan tempo yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan teknologi. Penggunaan bahan ajar berbasis komputer dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi yang diperlukan di era digital saat ini. Keempat yaitu sekilas. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja dengan bahan terbuka berbasis komputer. Hal ini dapat meningkatkan pembelajaran, namun pengembangan bahan ajar berbasis komputer juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain, keterbatasan interaksi. Siswa mungkin kurang mendapatkan interaksi dengan guru dan teman sekelas dalam pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua, keterbatasan akses. Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat komputer dan internet yang diperlukan untuk pembelajaran berbasis komputer. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi. Jika terjadi masalah teknis seperti gangguan jaringan atau kerusakan perangkat, pembelajaran dapat terganggu. Yang keempat yaitu kurangnya pengawasan. Siswa dapat kehilangan fokus dan menunda-nunda waktu belajar jika tidak ada pengawasan yang memadai. Dalam pengembangan bahan ajar berbasis komputer, perlu diperhatikan kelebihan dan kekurangan tersebut agar dapat memaksimalkan manfaat dan mengatasi kendala yang mungkin terjadi. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu cara mengintegrasikan bahan ajar berbasis komputer di sekolah dasar. Berikut adalah beberapa cara mengintegrasikan bahan ajar berbasis komputer dalam pembelajaran siswa sekolah dasar. Yang pertama ada menyediakan akses ke perangkat komputer dan internet di sekolah atau di rumah siswa untuk memungkinkan siswa mengakses bahan ajar berbasis komputer. Yang kedua yaitu menggunakan media pembelajaran berbasis komputer seperti PowerPoint, video compact disc, dan film sebagai bahan ajar tambahan yang menarik dan interaktif. Yang ketiga yaitu menggunakan multimedia pembelajaran seperti pembelajaran bahasa Indonesia, fisika, sains, geografi, dan lain-lain untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang keempat yaitu menggunakan bahan ajar interaktif seperti game edukasi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu pengembangan bahan ajar berbasis komputer yang disesuaikan dengan karakteristik siswa, seperti menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tampilan yang menarik, dan interaksi yang mudah melibatkan guru dan siswa dalam proses pengembangan bahan ajar berbasis komputer.
untuk memastikan bahan ajar tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran dalam mengintegrasikan bahan ajar berbasis komputer dalam pembelajaran siswa. Perlu diperhatikan bahwa bahan ajar tersebut harus disusun secara sistematik dan terstruktur, memiliki pemaparan konsep yang jelas dan tampilan yang menarik, serta mudah digunakan. Selain itu, perlu juga memperhatikan karakteristik siswa SD meliputi aspek psikologi dan sosiologi. Baik, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.